Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita memasuki bab yang keempat, yaitu bab perilaku terpuji. Yang pertama ada tawadu, yang kedua ada taat, yang ketiga qanaah, dan yang keempat adalah sabar. Apakah di antara kalian sudah ada yang mengerti dan paham apa itu tawadu? Jika belum, maka ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tawadu. Tawadu artinya rendah hati atau tidak sombong. Nah, yang dimaksud rendah hati dan tidak sombong itu maksudnya saat kita bisa menerima apapun dan dari siapapun, baik dalam keadaan suka atau tidak suka, tetapi kita tetap rendah hati dalam menerima. Sedangkan lawan dari tawadu adalah takabur atau sombong. Sifat takabur itu sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang yang bertawadu akan terlihat dari sikap dan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan bertawadu dalam kehidupan sehari-hari itu dibagi menjadi dua, yaitu tawadu yang terpuji dan tawadu yang dibenci. Untuk tawadu yang terpuji, antara lain yang pertama adalah tidak berlebihan, baik dalam berhias, atau makanan, atau minuman. Dan yang kedua, sopan santun dalam bertindak dan bersikap. Yang ketiga, merendahkan nada bicaranya. Jadi kita tidak boleh ya berbicara dengan nada yang sangat keras. Terus yang terakhir atau yang keempat, ikhlas dalam menolong seseorang atau orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan untuk tawadu yang dibenci antara lain yang pertama adalah bersikap sopan santun tetapi dia memiliki niat yang tidak baik. Itu adalah salah satu contoh tawadu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah tidak berlebihan dalam menggunakan harta, tapi karena takut dicuri atau takut dimintai zakat. Dan yang ketiga, menolong orang lain dengan maksud mengharapkan imbalan atau tidak ikhlas. Berikut adalah contoh-contoh tawadu yang tidak terpuji atau tawadu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi yang kedua, kita memasuki materi tentang taat. Taat dapat diartikan patuh atau upaya yang selalu mengikuti petunjuk Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Beberapa contoh taat dan cara meneladaninya. Yang pertama adalah melaksanakan sholat fardu 5 waktu secara teratur, dengan ikhlas dan tanpa dipaksa. Yang kedua, menunaikan zakat. Dan yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, melaksanakan haji jika mampu. Yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua. Yang keenam, menjaga sopan santun dalam berbicara. Yang ketujuh, jujur dan amanah. Yang kedelapan, sabar saat tertimpa musibah. Dan yang terakhir, selalu berbuat baik dalam beramal soleh. Selanjutnya kita memasuki bab tentang qanaah. Qanaah menurut bahasa berarti cukup. Sedangkan menurut istilah, qanaah berarti merasa cukup dengan apa yang telah dimilikinya dan menjauhkan diri dari rasa ketidakpuasan atau kekurangan. Qanaah memiliki unsur pokok antara lain yang pertama adalah membangun pribadi muslim yang menerima dengan rela dan apa adanya. Yang kedua, memohon yang pantas kepada Allah serta berdoa dan berikhtiar. Yang ketiga, menerima ketentuan Allah dengan sabar. Yang keempat adalah bertawakal kepada Allah. Dan yang terakhir adalah tidak tertarik dengan tipu daya manusia atau dunia. Untuk bab yang terakhir, materi yang terakhir, kita sekarang memasuki materi tentang perilaku sabar. Sabar secara bahasa artinya ikatan. Menurut ajaran Islam, sabar adalah sikap teguh dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan dengan tidak melupakan ikhtiar dan usaha. Perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ketika diagung-agungkan, dia malah dihina. Dan yang kedua, ketika berlaku jujur, ia dituduh sebagai pembohong. Yang ketiga, ketika menyuruh orang-orang menuju kebenaran, dia dicerca. Yang keempat, ketika dia dilukai, dia tidak melakukan kejahatan apapun atau berbalik dengan melukai yang melukainya. Dan yang terakhir, ketika ia menuntut haknya, orang lain menentangnya. Dalam kehidupan sehari-hari adalah senantiasa mengendalikan diri sendiri dari dosa, menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, serta tidak pernah mengeluh atas musibah yang menimpa dirinya. Baik anak-anak, berikut adalah penjelasan tentang materi yang kita sedang pelajari pada pertemuan kali ini.
Apabila ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan kepada Bu Guru, atau bisa bertemu di lain waktu atau di luar jam pelajaran juga bisa. Baik, sekian pembelajaran pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.